Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Patut kiranya pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita akan senantiasa memanjatkan syukur ini dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki. Terlalu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat-nikmat itu. Khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak menganugerahkan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan mudah-mudahan hamba-hambanya yang terpilih itu adalah kita yang hadir di sholat Jumat di siang hari ini. Nikmat itu adalah nikmat hidayah dan petunjuk darinya, yang karena nikmat itu masyarakat muslimin, kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari ini. Hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini yang juga memberikan parameter dan tolak ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil, yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan kualitas hidayah dan petunjuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan jangan berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah dan petunjuk ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu di antara cara beliau untuk mengajarkan Islam ini kepada umatnya adalah dengan dialog singkat, di mana ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan hal-hal yang terkait dengan agama. Dan kalau kita lihat, kita bisa memilah menjadi dua bagian besar. Ada kalanya mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban teoritis, sebagaimana yang itu dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban operasional, jawaban lapangan, yang jawaban-jawaban itu terkait dengan implikasi dan pengaruh dari ibadah-ibadah yang dilakukannya itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis pendek berupa dialog singkat antara seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW,
ketika menanyakan hal paling prinsip dalam kehidupan kita sebagai manusia mukmin. Hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita sebagai manusia mukmin, sebagai manusia muslim adalah hal yang terkait dengan persoalan keselamatan hidup kita. Inilah yang paling prinsip yang harus selalu kita kejar, bagaimana itu bisa kita dapatkan, yaitu keselamatan. Apakah itu keselamatan di dunia ini, dan tentu lebih-lebih keselamatan di akhirat nanti. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Qultu," aku mengatakan, aku bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najat? Keselamatan itu apa?" Coba lihat masyarakat muslimin, seolah-olah kalau kita lihat di dalam kalimat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang definisi keselamatan. Tapi ternyata jawaban Rasulullah SAW, Rasulullah menunjukkan pintu-pintu keselamatan. Maka beliau bertanya, "Man najat? Keselamatan itu apa, wahai Rasulullah?" Qala, Rasulullah bersabda, "Amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik." Beliau menunjukkan 3 pintu keselamatan di sini. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Kendalikan mulutmu, kendalikan lisanmu. Masyarul muslimin, kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mendefinisikan tentang muslim itu apa, al-muslimun itu apa. Maka beliau mengatakan, "Man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi." Yang disebut sebagai orang muslim itu adalah manakala orang-orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kata kita di sini masyarakat muslimin, betapa persoalan pengendalian lisan ini penting, karena inilah yang menjadi unsur pertama dan utama dari keselamatan kita. Dan itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, persoalan dengan produktivitas lisan ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rinci di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, coba nanti kita buka di rumah. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ucapan-ucapan yang hanya menghasilkan dosa dan kesalahan. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tentang berbagai macam produktivitas lisan, di mana produktivitas itu hanya akan menjadikan para pemiliknya itu mengalami kehancuran hidup di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Saya kira kita sudah tahu ayat itu. Di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Masyarakat muslimin, ada 6 jenis perkataan, di mana ke-6 jenis perkataan ini hanya akan membawa kehancuran bagi orang-orang yang mengatakannya. Kita perdalam lagi nanti di rumah tentang 6 hal itu. Intinya adalah persoalan pengendalian lisan ini adalah persoalan utama, dan wallahu a'lam bishawab, menurut saya persoalan paling utama. Lihatlah kondisi kita sekarang ini masyarakat muslimin, betapa banyak situasi-situasi yang kita hadapi yang kemudian memancing kita untuk memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Dan betapa sering kita jumpai ada orang-orang yang akhirnya mulutnya jelek karena mengomentari kejelekan yang dilakukan oleh orang lain. Harusnya adalah kejelekan-kejelekan orang lain itu tidak menjadikan dia jelek, tapi kemudian karena dia mengomentari dengan cara yang jelek, dia pun ikut jelek sebagaimana orang-orang yang dikomentari dari perbuatan-perbuatannya yang jelek itu. Apakah itu menyangkut masalah pemimpin? Apakah
apakah itu menyangkut masalah pejabat, apakah itu menyangkut masalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Na'udzubillah min dzalik ma'asyiral muslimin. Mereka ini kadang-kadang sering membuat perlakuan-perlakuan yang akhirnya menjadikan kita berkomentar jelek dan kemudian menjadikan kita atau mulut kita menjadi mulut yang jelek. Mestinya tidak seperti itu. Janganlah terpancing kejelekan orang dan kemudian kita menjadi orang yang jelek. Janganlah terpancing dengan keburukan orang yang kemudian menjadikan mulut kita menjadi jelek karena kita mengomentarinya dengan cara yang salah. Itu sebabnya saya akhirnya berpikir, kenapa persoalan bicara yang benar ini, bicara yang baik ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan masyarakat muslimin, saya kira ini peringatan buat kita semuanya yang kita sekarang ini hidup di era media sosial, di mana tidak enak rasanya kalau ada orang berbuat sesuatu dan kemudian kita tidak mengomentarinya. Padahal belum tentu komentar kita itu akan menjadikan kita ini baik. Ketika komentar itu tidak berbau amar ma'ruf nahi munkar, berarti bisa dipastikan komentar itu akan menjadi komentar yang jelek. Apakah itu bernama fitnah, apakah itu bernama ghibah, apakah itu bernama mengolok-olok, apakah itu bernama memata-matai, dan jenis-jenis perkataan jelek yang lain. Maka kata Rasulullah, pintu keselamatan yang pertama adalah amsik alaika lisanak, kendalikan mulutmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Ini tema yang lain. Ya, kalau tema yang pertama tadi adalah terkait dengan persoalan moral, ini terkait dengan persoalan sosial yang menyangkut masalah keluarga. Maka beliau mengatakan pintu keselamatan yang kedua adalah wal yasa'ka baituk. Hendaklah rumahmu itu menjadikan lapang bagimu, menjadikan luas bagimu. Masyarakat muslimin, mungkin kita semua sudah tahu maksudnya, bahwa yang dimaksud luas di sini, yang dimaksud lapang di sini, bukanlah lapang dan luas dari sisi fisik, tapi lapang dan luas dari sisi hati dan kejiwaan. Betapa banyak orang-orang yang rumahnya lapang, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Betapa banyak orang-orang yang rumahnya luas, tapi terasa sempit rumah itu, dan kemudian dia tidak kerasan di dalamnya, dia lebih suka di luar daripada di rumahnya yang lapang itu. Namun mungkin juga kita jumpai betapa banyak rumah-rumah yang secara fisik sempit, ukurannya sempit secara fisik, ukurannya sempit secara ukuran, tapi terasa lapang bagi pemiliknya. Dia kerasan di rumah itu. Nah, masyarakat muslimin, kapan rumah itu menjadi lapang bagi kita? Wallahu a'lam bishawab. Saya memahami rumah itu harus kita perlakukan seperti masjid. Dia adalah markas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masjid. Itu sebabnya kenapa salat bagi laki-laki itu lebih baik dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Salat bagi perempuan itu lebih baik dilakukan di kamarnya yang ada di rumahnya. Dan betapa banyak perintah-perintah beribadah itu dilakukan di rumah. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ketika itu yang terjadi masyarakat muslimin, maka rumah itu akan terasa lapang buat kita. Rumah itu akan terasa luas buat kita. Yang akan hadir di situ adalah kedamaian demi kedamaian, kesejukan demi kesejukan, dan insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam bentuk disharmonisasi yang ada di dalam rumah. Pintu keselamatan yang kedua adalah wal yasa'ka baituk. Jadikanlah rumahmu itu lapang bagimu. Yang ketiga adalah wabti ala khati'atik. Ini tema yang lain. Ini tema tazkiyatun nafas. Bahwa pintu keselamatan yang ketiga kata Rasulullah adalah wabti ala khati'atik. Menangislah atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Masyarakat muslimin, menangis atas kesalahan itu tidak bisa pura-pura. Menangis atas kesalahan itu tidak bisa dibuat-buat. Menangis atas kesalahan
itu benar-benar karena kesadaran dan perasaan yang bersih, hati yang jernih, karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun pelanggaran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dianggap besar, dia akan menyesal, dan kemudian penyesalannya itu dilampiaskan dengan tangisan-tangisan yang keluar dari kelopak matanya. Dan demikianlah para salafus saleh itu, ma'asyarul muslimin, mereka itu tidak pernah menganggap kecil sebuah dosa, meskipun dosa itu kecil. Karena ketika dosa itu kecil, memang volumenya kecil, tapi ketika itu dilakukan berkali-kali, dia akan bisa menjadi besar, dan begitu seterusnya. Tapi kemudian ketika ada kesadaran bahwa sekecil apapun dosa itu harus dianggap besar dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah orang akan tahu betapa nikmatnya menangisi dosa-dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pelaku dosa tidak akan bisa menangisi kesalahannya. Orang-orang yang suka berbuat maksiat tidak akan bisa menangisi dosa-dosanya. Orang-orang yang sering membangkang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa keluar air mata dari kelopak matanya untuk menyesali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kita perlu tanyakan kepada diri kita masing-masing, ma'asyarul muslimin, sejauh mana kualitas takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mudah mencucurkan air mata menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan 3 pintu keselamatan ini kita bisa mencermati dan memperhatikannya. Kemudian kita coba, kita lihat pada diri kita masing-masing untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan keselamatan kepada kita, insya Allah, apakah dalam hidup di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudih wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan li qadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wakhdhul man khadalana wa khadalal mu'minin. Allahumma man arada bina wa bi aqidatina wa bi islamina su'an faj'al da'iratas su'i tadur alaih. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha fa atimmaha alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya azizu ya ghaffar
Ya Karim wa ya Sattar, harrim hadhil wujuha jami'an aninna. Ibadallah, ittaqullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.